Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apip Firmansyah di channel Apip Firmansyah Official. Di sini saya sudah lama tidak mengupload video, mungkin kehilangan semangat untuk mengupload. Tapi saat ini mencoba untuk mengupload kembali. Hanya sebatas sharing ilmu yang baru saya ketahui ataupun mungkin sudah lama, cuman ya lupa tidak ingat perihal kenapa kita harus sholat. Sebenarnya mungkin bisa jadi jarang orang yang berpikir kenapa kita harus sholat. Meskipun sudah tahu, kadang tidak berani untuk mempertanyakan kenapa kita harus sholat. Atau bahkan bingung ketika bertanya kenapa kita harus sholat. Atau biasanya nggak berani bertanya seperti itu. Padahal pertanyaan itu akan merangsang cara berpikir kita untuk lebih mendalami perihal ibadah sholat yang mungkin bagi orang Islam itu memang harusnya bagi orang Islam itu, karena ibadah ini ibadah yang sering dilakukan tiap hari, itu bakal bertemu dengan yang namanya sholat 5 kali yang wajib. 5 kali yang wajib ini jika dirasakan tidak nyaman, maka kita akan merasakan dalam satu hari 24 jam itu akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bertemu 5 kali dengan sesuatu yang tidak nyaman, yaitu sholat itu sendiri. Tetapi biasanya memang sholat itu akan terasa nikmat ketika kita punya masalah. Baru kita mendekat dengan sholat, takbirnya jadi pelan-pelan banget, Allahu Akbar, karena memang kita lagi membutuhkan kedekatan lebih kepada Allah karena dengan masalah-masalah yang ada. Sehingga kalau diperbandingkan, jika makan itu enak ketika kita sehat, maka sholat itu enak ketika kita punya masalah. Tapi apakah harus terus punya masalah kemudian enak sholat? Tidak juga. Cuman itu bisa menjadi trigger atau pemicu ketika kita punya masalah, kualitas sholat akan diperbaiki dengan sendirinya karena kita membutuhkannya. Nah, apalagi jika si sholat itu bisa ternikmati tanpa kita memiliki permasalahan. Hanya sebatas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kualitas sholat-sholat kita. Maka jika sholat itu sudah menjadi sesuatu yang nikmat, maka kita akan mendapatkan 5 kali dalam sehari, karena sholat-sholat kita terasa sudah meningkat kualitasnya. Maka mungkin sedikit orang yang mau mengkoreksi sholat-sholatnya. Kata para ulama, untuk meningkatkan sholat itu menjadi khusyuk, dan setelah khusyuk akan merasakan sisi kenikmatan-kenikmatan dari sholat itu tersebut, salah satunya yaitu kita tahu apa yang dibaca ketika sholat, sadar apa yang dibaca ketika sholat. Tahapan selanjutnya, kita tahu arti bacaan sholat itu sendiri, dari awal takbir sampai salam. Bahkan dari awal sebelum sholat, yaitu niatnya, bahkan lebih awal lagi ketika kita wudhunya diperhatikan, sehingga nilai kualitas sholatnya akan semakin meningkat. Itu mungkin salah satu cara dari para ulama yang telah saya dengarkan. Ternyata metodenya memang banyak, ada yang dengan cara
mengetahui artinya, kemudian memahami artinya. Ada juga sebelum itu tahu akan apa yang dibaca. Kalau misalkan memang belum mengerti artinya, sadar apa yang dibaca. Kemudian ada juga membayangkan huruf-huruf yang dibaca. Jadi banyak metode untuk meningkatkan kualitas hukum. Cuman biasanya di kita kan banyak yang sudah hafid sholat. Artinya hafid sholat itu mengetahui bacaan sholat dari awal sampai akhir. Itu hafid sholat pengertiannya. Jadi bacaannya itu sudah tahu, sudah terbiasa. Cuman untuk dari sisi artinya itu agak sulit biasanya. Kenapa demikian? Karena memang tidak dilatih. Sebetulnya bisa kita memahami artinya, bukan memahami, tahu artinya, jika kita terus mengulang-ulang. Jadi metodenya itu practice repetition, lakukan dan diulang-ulang. Karena Allah sudah memberikan perangkat tersebut, yaitu otak kita, akal kita. Jika kita mengulang-ulang bacaan sekian ratus kali, bahkan bisa jadi ribuan kali, itu otomatis kita akan hafal dengan sendirinya. Karena memang perangkat manusia itu oleh Allah diberikan kemampuan seperti itu. Ketika kita mengulang-ulang, maka kita akan tahu dengan sendirinya, akan hafal dengan sendirinya. Seperti Al-Fatihah, kita kadang tidak sadar kapan kita menghafalkan surat Al-Fatihah. Toh ternyata surat Al-Fatihah itu kita telah menghafalnya. Akan tetapi sedikit sekali orang yang mau menghafal arti dari surat Al-Fatihah. Bisa arti secara satu ayat langsung artinya, atau arti dari perkata atau per hurufnya. Perkatanya lah, jangan perkatanya, seperti misalkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lillah, alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah. Nah, menghafalkan seperti itu kadang kita jarang melakukan, padahal jika itu dilakukan, itu minimal akan meningkatkan kualitas arti dari Al-Fatihah itu, sehingga bisa menjadi sebuah dorongan atau sebuah capaian ketika kita melakukan sholat, untuk meningkatkan kualitas kehusuan kita, meningkatkan kualitas kenikmatan kita dalam melakukan sholat-sholat yang setiap hari kita akan menemuinya. Bahkan kalau misalkan kita tidak melakukan perbaikan sholat tersebut, maka kita akan terus tergoda oleh syaitan, sehingga sholat-sholat yang kita rasakan semakin hambar. Ketika semakin hambar, ya kita dihadapkan dengan sholat-sholat yang tiap hari kita ketemu, dan itu semuanya bisa jadi hambar semuanya, sehingga tidak mendorong terhadap kualitas keimanan kita. Yuk kita coba perbaiki dengan berbagai cara, bisa dengan teknik-teknik yang disampaikan oleh para ulama seperti tadi, menghafalkan artinya, kemudian memahami huruf kalimat per kalimat, sehingga dengan pengulangan seperti itu kita akan merubah, kita akan memiliki kualitas, setidaknya peningkatan dalam bacaan. Karena mungkin kedepannya akan bisa ditingkatkan lagi kepada kualitas makna dari sholat itu sendiri, atau kalimat-kalimat yang dibaca dalam sholat itu sendiri. Seperti contohnya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, untuk secara arti mungkin demikian, tapi untuk secara makna kita kan tidak tahu apa yang lurus itu. Itu kan harus ada tafsir dari kalimat atau ayat tersebut. Seperti yang sering dijelaskan mungkin oleh para alim ulama, oleh ustadz, sirat di situ adalah jalannya dinul Islam, jalannya Abu Bakar, Umar, Utsman, jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, soalnya kalau misalkan tidak ditambah dengan pemahaman seperti itu, maka bisa jadi kita juga akan kebingungan, ini
jalan yang lurus, jalan seperti apa gitu kan. Bisa jadi seperti itu kalau yang orangnya yang kritis dan mau berpikir lebih terhadap apa yang ia bacanya. Dan itu pun tidak menjadi tidak menjadi benturan, bukan dibenturkan. Oh, kalau kita bertanya seperti itu berarti kita terkesan tidak percaya, bukan tidak percaya, tetapi untuk meningkatkan pemahaman sehingga ada pertanyaan demikian untuk melahirkan pemahaman yang lebih sempurna terhadap kalimat ihdinas siratal mustaqim. Mungkin demikian sedikit sedikit sharing ilmu yang selama ini saya pelajari, dan ini menjadi tayangan perdana ya dalam channel saya. Bukan perdana, baru diupload lagi karena selama ini ya saya agak sedikit vakum untuk mengupload dikarenakan berbagai hal, mohon maaf. Jadi insya Allah mungkin kedepannya akan saya upload lagi. Apapun itu, mau vlog saya, ataupun sedikit sharing tentang keilmuan, atau misalkan sedikit sharing tentang bisnis yang dilakukan, dan apapun itu bisa di-share oleh saya atau di-upload lagi di channel AP Firmansyah Official. Yang tadinya AP Firmansyah saja, karena satu dan lain hal saya tambah dengan official. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jika memang ini ada manfaatnya, silakan video ini di-share seluas-luasnya. Kalaupun misalkan ada yang kurang sepakat dalam penerangan saya, silakan kasih tambahan ataupun kasih koreksi supaya keilmuan saya bertambah. Kemudian ada sisi kemanfaatan untuk yang menonton di dunia YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.